Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lina Pandiangan dengan NIM D1C121048. Di sini saya akan menyampaikan isi dari PowerPoint, yaitu tentang teknik pemanfaatan limbah agroindustri, yang bertujuan untuk memenuhi nilai dan tugas dari mata kuliah teknik pemanfaatan limbah agroindustri. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam latar belakang. Yang pertama yaitu limbah agroindustri. Limbah agroindustri merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri pertanian ataupun kegiatan industri pengolahan hasil pertanian. Limbah agroindustri ini sangat banyak dan memiliki potensi untuk bisa dijadikan sebagai sesuatu hal yang lebih berguna lagi dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya yaitu kakao. Kakao merupakan tanaman budidaya perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, memiliki manfaat dan kegunaan yang banyak. Kakao juga memiliki limbah seperti kulit kakao yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, di sini rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana teknologi pemanfaatan limbah agroindustri. Yang kedua, bagaimana klasifikasi limbah. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan limbah kakao. Tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah teknologi pemanfaatan limbah agroindustri. Yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi limbah. Yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan limbah kakao. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, limbah agroindustri sebelumnya yang dihasilkan dari kegiatan manusia dibuang secara langsung ke lingkungan. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia, kebiasaan tersebut menimbulkan banyak permasalahan pencemaran lingkungan, utamanya di perkotaan, begitu juga di pedesaan. Oleh karena itu, muncullah kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ataupun limbah secara langsung ke lingkungan. Nah, dan mereka mulai sadar untuk mengelola limbah tersebut menjadi memiliki nilai ekonomi. Nah, 3 prinsip mengelola limbah. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan langsung dari sumbernya. Cara yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi titik-titik proses produksi atau aktivitas yang berpotensi menghasilkan limbah, kemudian mengurangi penggunaan bahan baku. Yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali limbah dengan pengolahan atau tanpa pengolahan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu recycling atau daur ulang limbah dengan proses pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada limbah berdasarkan sifatnya diklasifikasikan menjadi 3 yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair yaitu berbentuk seperti air cucian dari biji kakao, air hasil dari fermentasi, limbah padat yaitu seperti kulit buah kakao. Nah, limbah kakao menjadi pupuk organik. Hasil penelitian oleh Yelianti 2009 menunjukkan bahwa melalui pengelolaan limbah kulit kakao menjadi bahan organik dalam bentuk kompos, terbukti secara optimal mampu memperbaiki sifat fisik tanah seperti struktur tanah menjadi lebih gembur serta membantu penyerapan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya, Sudirja menyatakan bahwa pemanfaatan kulit buah kakao dapat dilakukan dalam bentuk kompos, pakan ternak, produksi biogas, dan sumber pektin. Nah, proses pengomposan kulit buah kakao. Adapun tahapan pembuatan limbah kulit buah kakao menjadi kompos yaitu yang pertama, memperkecil ukuran bahan dengan menggunakan pisau ataupun gergaji untuk memperkecil ukuran bahan ataupun parang atau juga bisa digunakan dengan mesin pencacah. Yang kedua yaitu menyiapkan aktivator pengomposan.
aktivator atau organik atau proming, dilarutkan ke dalam air sesuai dosis yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu melakukan pemasangan cetakan. Yang keempat, memasukkan bahan ke dalam cetakan selapis demi selapis, tinggi lapisan kurang lebih 1/5 dari tinggi cetakan. Yang kelima yaitu menginjak-injak bahan agar memadat, kemudian dilakukan penyiraman dengan aktivator pengomposan. Yang keenam, membuka cetakan dan menutup tumpukan kulit buah kakao dengan plastik setelah cetakan penuh. Dan yang ketujuh yaitu mengikat tumpukan dengan tali, selanjutnya diinkubasikan selama 1,5 sampai 2 bulan. Nah, tadi kan disebutkan bahwasannya diinkubasi selama 1,5 sampai 2 bulan. Agar proses pengomposan dapat berjalan dengan baik, dapat dilakukan pengamatan secara teratur. Pengamatan dapat dilakukan seminggu sekali hingga kompos siap digunakan. Pengamatan secara visual dapat dilakukan menggunakan peralatan sederhana. Pengamatan meliputi A. Suhu, B. Kelembapan, C. Penurunan volume, D. Kenampakan kompos. Setelah itu, simpulan yang dapat diperoleh yaitu inovasi pemanfaatan limbah kulit buah kakao pada pertanaman kakao berpotensi untuk diolah menjadi pupuk organik dalam bentuk kompos, berperan dalam memperbaiki sifat fisik tanah dan biologi tanah, serta membantu penyerapan unsur hara penting bagi tanaman, sehingga dapat mendukung produktivitas kakao dan peningkatan pendapatan petani di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada perkataan yang salah, saya ucapkan minta maaf. Terima kasih.